santri itu katanya Ki Hasani Sidogiri, as-santriyu huwa bisyahidi halihi may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulihil amin wa la yamilu yumnan wa la yusratan fi kulli waqtin wahid. Hadza ma'nahu bil haqiqah wasira la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadisan. Wallahu a'lam bi nafsil amri wa haqiqatihi. Dan santri itu naibun anil ulama. Kalau naibul fa'il itu aslinya nasab, tetapi karena mengganti tempat rofa menjadi rofa, jadi mahalnya yang dihormatin. Artinya santri itu sebenarnya bukan ulama, tapi naibun anil ulama, menjadi seperti ulama. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna tasyabbuha bil kiram falah, kata Imam Syafi'i. Wahai santri, hendaklah kamu mengikuti langkah-langkah ulama. Meskipun kamu bukan ulama, tapi meniru ulama adalah keberuntungan bagi kamu. Coba, buniyal islamu ala khamsin, ya kan? Di arba'in, ya kan? Buniyah ini itu mabni majhul. Masdarnya itu bina. Bina itu masdarnya. Katanya Ibnu Aqil itu, bagaimana kalau bina? Wal aslu fil mabni ayyusakkana. Pada dasarnya bina atau bangunan, bina itu bangunan, mabni itu bangunan, ayyusakkana itu untuk ditempati. Jadi Islam itu bangunan yang harus ditempati. Jadi bunyal Islam ala khamsin. Jadi Islam itu adalah bina, adalah bangunan. Kalau bangunan ayyusakkana, untuk ditempati. Wal aslu fil mabni, pada dasarnya bangunan itu ayyusakkana, untuk ditempati. Seperti itu. Lalu siapa yang layak menghuni tempat yang bernama Islam? Sebuah bangunan, sebuah rumah yang bernama Islam. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Seluruh profesi itu layak untuk ada di dalam bangunan. Artinya muslim itu harus profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'ada lil muttaqin wa bassara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahahum asraral iman wa anwaral ihsan wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, al-qail fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya takdimi dan saya taati pengasuh pondok pesantren Nurus Sholah dan segenap ahlul bait, para pengurus yayasan, para ketua harian pondok putra dan putri Nurus Sholah, para pengurus anak-anakku, para santri dan santriwati yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insyaallah mubarakah ini. Saya ingin mengangkat tema santri. Jadi tema-tema di pondok pesantren ini bisa dipilih, bisa santri, bisa kiai, bisa pondok pesantren. 3 poin ini memiliki pembahasan masing-masing yang sangat luas dan mendalam, dan itu penting untuk diketahui. Kedalaman wilayah dari 3 komponen ini penting untuk kalian ketahui.
Kalian penting atau perlu tahu santri itu sebenarnya siapa. Kalian juga perlu tahu kiai itu sebenarnya siapa. Dan tak kalah pentingnya kalian perlu tahu pondok pesantren itu sebenarnya apa. Jadi berbeda pengetahuan, berbeda sikap. Berbeda pengetahuan kita pada tiga sisi itu, berbeda pula persepsi kita tentang tiga hal itu. Anda mempersepsikan santri itu seperti apa? Seperti persepsi itulah Anda menilai santri. Sedalam apa pengetahuan Anda tentang santri, sedalam itu kebanggaan Anda menjadi santri. Jadi, sudahkah kalian tahu yang lebih mendalam tentang santri? Begitupun kiai. Sejauh mana kalian tahu tentang kiai? Sejauh itu kalian memuliakan kiai. Pengetahuannya tentang kiai sedikit, sedikit pula penghormatannya kepada kiai. Sedikit pula pembelaannya terhadap kiai. Sejauh mana kalian tahu apa sih sebenarnya pondok pesantren, sejauh itu pula kalian bangga terhadap pondok pesantren. Sedikit pengetahuan kalian tentang pesantren, sedikit rasa bangga kalian terhadap pondok pesantren. Tapi kalau pertama, saya bangga menjadi santri. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya ditakdirkan oleh Allah menjadi santri, dan saya bangga menjadi santri. Kebanggaan ini tidak lahir secara otomatis, tetapi lahir di atas perjuangan saya memahami apa santri itu sebenarnya. Berjuang dalam arti belajar. Dari rangkaian seluruh pengetahuan saya tentang santri, kesimpulannya saya bangga sekali menjadi santri, dan saya pede banget menjadi santri. Dan saya tidak pernah kecil hati sebagai seorang santri menghadapi siapapun pelajar, mahasiswa di luar pondok pesantren. Dan saya pede menjadi santri. Dan kemudian saya menjadi pengurus pondok pesantren, mengajar di beberapa pondok pesantren, mengisi kegiatan-kegiatan di beberapa pondok pesantren. Saya bisa dikatakan mungkin sebagai aktivis pesantren, dan saya semakin pede menjadi aktivis pesantren. Dan itu saya buktikan. Sekedar tahaddus bin nikmah. Ini dalam rangka memberikan pelajaran kepada para santri. Alhamdulillah, meskipun hanya sebatas seperti saya pernah terpilih sebagai guru terbaik 2 Jawa Timur. Itu anak-anak sekalian, dalam sebuah pelatihan yang cukup lama, 22 hari di Bangkalan, dihadiri oleh seluruh guru se-Jawa Timur di bidang itu. Di bidang apa? Di bidang bahasa Indonesia. Padahal saya kuliah jurusan agama, ikut pelatihan bahasa Indonesia, dan bersaing dengan sarjana-sarjana bahasa dari kampus-kampus besar di Jawa Timur, jebolan-jebolan perguruan tinggi favorit di tanah air. Itu akhirnya dosen-dosen yang menjadi instruktur kami dan panitia kami itu rata-rata doktor, rata-rata orang Jombang, rata-rata dosen dari Universitas Airlangga Surabaya atau UNER. Itu yang menilai saya dan teman-teman, dan mereka merekomendasikan sayalah guru terbaik nomor 2 se-Jawa Timur. Alhamdulillah nomor 2. Kalau nomor 1 kan diserang, kan seperti itu. Yang kedua, saya pernah terbaik 1, itu terbaik 1 latihan inti konseling di Malang, dihadiri oleh sarjana-sarjana jurusan psikologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Itu saya the best one, padahal saya sarjana agama. Bayangkan, ini pede amat saya menjadi. Pede itu bagus, yang haram itu kecil hati. Ini bukan takabur, ini namanya percaya diri. Beda dong.
Percaya diri sama takabur itu beda. Kalau takabur itu menentang kebenaran, meremehkan orang. Ini saya mensyukuri nikmat Allah. Sama dengan Nabi Yusuf. Ini hafidhun alimun, kata Nabi Yusuf. Saya ini hafal kitab suci. Saya ini ulama. Apakah itu sombong Nabi Yusuf? Tidak. Apa kata Rasulullah? Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamsun nas. Sombong itu menentang kebenaran. Siapa yang suka menentang kebenaran, itulah orang sombong. Orang sombong itu bukan orang yang membesar-besarkan dirinya. Itu pengertian yang tidak punya dasar. Saya santri, tidak mungkin mengasumsi pemikiran tanpa dasar. Karena saya santri. Wagam sunnas, dan meremehkan orang. Saya tidak meremehkan orang, tetapi mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Di pelatihan inti konseling, saya terbaik. Bayangkan, saya sarjana agama, ikut pelatihan bahasa se-Jawa Timur nomor 2, ikut pelatihan psikologi. Intinya, inti-inti psikologi terbaik 1 se-Jawa Timur. Inilah saya santri begitu ya. Jadi barokah belajar di pondok pesantren itu luar biasa. Pondok pesantren itu kita menggali ilmu apa yang tidak ada di pondok pesantren. Hampir seluruh dimensi ilmu pengetahuan itu ada di pondok pesantren. Kalau saya menjadi santri itu bangga. Kebanggaan saya itu banyak. Ini kebetulan bicara pesantren. Kalau ditambah ya, saya bangga jadi orang desa. Maksudnya dibandingkan jadi orang kota. Saya bangga ada di desa dan menjadi orang desa dibandingkan kota. Dari segi geografis, kota itu kumuh, banyak limbahnya, bernafas saja sulit, dengan tetangga tidak kenal. Dan itu tidak ada semuanya di desa. Desa itu segar, udaranya itu asli, bersih. Buktinya banyak kupu-kupu itu di desa. Kemudian dengan tetangga itu betul-betul saudara. Saya bangga jadi orang desa. Yang kedua, saya bangga menjadi orang Madura. Karena Madura itu adalah raja. Dari utara dikawal oleh Kalimantan, dari selatan dikawal oleh Jawa, dari barat dikawal oleh Sumatera. Papua dan teman-temannya hanya mengkawal kita dari timur. Kita inilah rajanya, Madura. Saya bangga jadi orang Madura. Dan seperti itu. Dan di Madura itu ada 4 kabupaten, Pamekasan, lagi-lagi di tengah. Dan kiai-kiainya banyak dari Pamekasan. Sumenep itu keturunan Pamekasan. Seperti itu. Jadi saya bangga jadi. Dan ibu kota Madura itu Pamekasan. Jadi mohon maaf yang dari Lumajang. Dan seperti itu. Dan seperti itu. Kemudian saya bangga menjadi orang Indonesia. Tidak usah terlalu serius. Angkanya 9, Indo 4, Nesia 5, Indonesia menjadi 9. Sama dengan jumlah Wali Songo. Mau 10, Siti Jenar mati. Tak boleh 10. Wali itu harus 9. Mau 10 tambah 1, Siti Jenar mati. Jadi 9 itu angka yang terbaik. 9 tambah 9, 18. 18 itu 1 sama 8. 9 kali 9, 81. 8 sama 1 itu 9. 9 kali 7, 63. 6 sama 3 itu 9. Tidak ada yang seperti 9. Dan angka tertinggi itu 9. 10 itu kan 1 sama 0. Kan seperti itu. Dan Indonesia itu hurufnya 9. Pancasila itu 9. Panca itu 5. Sila itu 4. Pancasila 4 sama 5 menjadi 9. Merdeka tahun 45. 4 sama 5 menjadi 9. Merdeka di bulan Ramadan. Bulan ke-9. Ramadan itu deklarasi, detik-detik proklamasi dimulai dari jam 9 selesai jam 10. Jumat manis tanggal 9 bulan 9. Indonesia adalah dilalah rahmatnya Allah. Jadi dilalah rahmat Allah itu Indonesia. Seperti itu. Dan Indonesia itu Islamnya yang paling kuat, diakui atau tidak, itu Jawa. Jawa itu yang paling kuat itu Jawa Timur. Jawa Timur itu yang paling kuat ya Madura. Madura itu ibu kotanya Pamekasan. Dan Pamekasan itu di utara ada lautan, di selatan ada lautan. Tengah-tengahnya itu Nursolah. Itu seperti itu. Apa kata Rasulullah? Khairul umuri awsatuha. Urusan terbaik itu yang tengah-tengah, kecuali donat. Seperti itu.
Nah, inilah alhamdulillah saya ini orang Nurusola, buminya Pamekasan dan statusnya santri. Yang ketiga, saya bangga jadi orang Islam. Islam itu is the best. Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Islam itu bukan hanya sekedar agama, tetapi peradaban yang sempurna. Itu kata seorang ilmuwan dari Eropa, H.A.R. Gibb, dalam bukunya yang berjudul Weather Islam. Jadi saya ini santri, saya tahu dunia. Anda mau tanya dunia belahan mana? Tanya sama saya. Kenapa saya tahu? Karena saya santri. Apa santri itu? Nah, ini saya mau masuk ke materi. Santri itu katanya Ki Hasani Sidogiri, as-santriyu huwa bisyahidi halihi may ya'tasimu bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulihil amin wa la yamilu yumnan wa la yusratan fi kulli waqtin wahin. Hadza ma'nahu bil haqiqah wasira la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadisan. Wallahu a'lam bi nafsil amri wa haqiqatihi. Tepuk tangan. Mulai begini cara pulang tak ngerti mas tak tepuk tangan. Muncak Inggris mah kita ngerti tepuk tangan. Munanu apa video tuh aja Inggris? Yes, oke, ladies and gentlemen. Itu seperti itu. Ada seorang ilmuwan di Eropa, sarjana sejarah, namanya Khudabuh. Dia mengatakan dalam bukunya, Muhammad not only found a new religion but established a new polity. Dan seperti itu. Nabi Muhammad bukan hanya membangun agama baru, tapi dia telah membangun politik baru. Itu santri yang menguasai. Udah, dua aja ceritanya prestasi. Sekarang masuk ke as-santriyu. Tining seanya mesantre. Wa iya santre. Man panika orang ba dia? Ya, berarti bisa lah itu santre, bisa. Polan orang. Ya tasimu se ape koko atau teguhan bihablillahil matin. Bihablillahi deka tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an. Hablun mamdudun ma bainas sama' wal ard, kata Rasul. Al-Qur'an itu tali yang dipanjangkan antara langit dan bumi. Jadi sinyal langit itu Al-Quranul Karim. Al-Matin yang jelas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Matin. Inna hadad din matin. Kata Rasulullah. Terus. Wa yattabi'u sunnata rasulihil amin. Dan santri itu adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah al-amin, yang jujur, dapat dipercaya, yang amanah. Rasulullah al-amin. Jadi pegangan santri itu adalah Quran dan sunnah. Gitu ya. Inilah santri. Cukup itu Ki Hasani membuat takrif. Cukup itu. Siapa santri? Santri adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Terus selanjutnya itu pertahanan. Itu ta'rif. Itu mutlak. Sekarang pertahanan. Wala yamilu yumnan wala yusratan. Tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Yahudi di kanan memanggil ya Muhammad, tidak menoleh Nabi Muhammad. Yahudi cantik memanggil waktu Rasulullah Isra, tidak menoleh Rasulullah. Nasrani memanggil dari sebelah kiri, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu contohnya Rasulullah. Santri itu begitu. Wala yamilu yumnan. Apapun teknologi hari ini tidak membuat kita tergeser dari Al-Quran dan Sunnah. Wala yusratan. Apapun limbah moral hari ini tumpah, tidak membuat santri itu tergeser, tergerus sedikit pun. Tetap konsisten pada Quran dan Sunnah. Itulah santri. Itu. Hadza ma'nahu bil haqiqah. Ini adalah makna sebenarnya. Jadi yang tidak berpegang teguh kepada Quran hadis itu palsu kesantriannya. Yang seperti itu. Wasirah. Dan bukti empirik, bukti historis, sejarah telah membuktikan semuanya yang namanya santri sampai menjadi ulama, dia tetap berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Wasirah.
la yubaddalu, tak bisa lagi diganti, wala yughayyiru, tak bisa dirubah. Ini yang antik dari kalimatnya Ki Hasani. La yubaddalu, tak bisa diganti. Apa yang tak bisa diganti? Yang tak bisa diganti adalah sunnatullah. Yalah, Allah berkehendak, Allah membuat yang namanya santri adalah orang yang berpegang teguh dengan Quran Sunnah. Tak bisa diganti lagi. Gak usah repot-repot konsepnya. Ikut Quran, ikut Sunnah, itulah santri. La yubaddalu, gak bisa diganti lagi. Takrif ini gak bisa diganti. Wala yughayyiru, gak bisa dirubah. Biasanya apa-apa itu berubah, kecuali santri. Katanya Ki Hasani. Kalau santri itu dari dulu sampai sekarang dan menurut fakta bil hakikah itu la yughayyiru, tak bisa dirubah dari Quran Sunnah. Itulah santri. Wallahu a'lam binafsil amri haqiqatan hal, tetapi asli hakikat apapun itu Allah yang tahu. Nah, seperti itu. Nah, inilah santri anak-anak. Jadi sinnya itu satirul uyub, nunnya naibun anil ulama. Seperti itu. Jadi santri itu gak boleh buka aib orang. Satirul uyub. Dan santri itu naibun anil ulama. Kalau naibul fa'il itu aslinya nasab. Tetapi karena mengganti tempat rofa menjadi rofa. Jadi mahalnya yang dihormatin. Artinya santri itu sebenarnya bukan ulama. Tapi naibun anil ulama menjadi seperti ulama. Watashabbahu illam takunu mislahum inna tasyabbuha bil kiram falah, kata Imam Syafi'i. Wahai santri, hendaklah kamu mengikuti langkah-langkah ulama. Meskipun kamu bukan ulama, tapi meniru ulama adalah keberuntungan bagi kamu. Inna tasyabbuha bil kiram, karena sungguh menyerupai orang yang mulia, al-falah adalah keberuntungan. Dan seperti itu. Jadi makanya tingkah laku kiai kayak apa ditiru. Dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim, disebutkan santri ini bukan hanya ambil ilmunya dari guru, dari kiai, dari nyai, tetapi seluruh langkah-langkahnya diikutin. Makanya di sini Kiai almarhum itu santri Banyuanyar betul-betul mengikuti seluruh langkah pondok pesantren Banyuanyar. Banyuanyar membuat pramuka, Kiai buat pramuka. Banyuanyar suka kurikulum pemerintah, di sini Nurul Salah ngikutin Banyuanyar suka kurikulum pemerintah. Banyuanyar libur hari Jumat, di sini ikut libur hari Jumat. Itulah santri yang benar. Dan sekarang santrinya Kiai apakah bisa seperti Kiai? Kalau Kiai bisa meniru gurunya, sekarang santri yang berguru kepada Kiai harus meniru Kiai. Apa langkah Kiai? Sifat terjang Kiai apa? Apa yang telah Kiai ajarkan selama ini? Bagaimana sifat terjangnya? Nah, ini harus ditiru sebenarnya. Langkah-langkah Kiai. Dan Kiai ini di sini Masya Allah wafatnya usianya 63, persis dengan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma ghfir lahu. Mudah-mudahan beliau sekarang senang melihat kita di sini. Oke, anak-anak sekalian. Inilah santri. Oke. Anak-anak sekalian, dalil-dalil santri itu ada di Al-Quran. Jadi santri ini oleh Allah disuruh berbahagia. Berbahagialah kamu kalau kamu punya nasib menjadi santri. Fabasyir. Maka bahagiakan Muhammad. Ibad. Fabasyir. Maka hendaklah berbahagia ibad. Hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Alladzina, orang-orang. Ini masuk di dalamnya santri itu. Yastami'unal qawlah. Yang mendengarkan kalamullah, kalamur Rasul. Nah, itu didengarkan. Dan sekarang kalamullah dan kalamur Rasul dilanjutkan oleh para ulama. Itu kan santri mendengarkan. Makanya kalau ada guru ngajar, dengarkan. Itu dalilnya dalil Quran. Alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang yang mendengarkan kalam-kalam Allah. Fa'ittabi'una ahsanahu. Maka mereka mengikuti yang mana yang mampu diikuti seperti itu. Fa'ittabi'una ahsana. Nah, seperti itu. Jadi inilah dalilnya santri. Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Lah ini anak-anak untuk takrif santri, pengertian santri. Baik, untuk santri selanjutnya kompetensi santri itu harus digali semuanya.
Semua sisi, semua dimensi itu harus digali. Karena hari ini itu orang-orang sudah menggali seluruh potensi anak didik. Di beberapa lembaga, di pesantren-pesantren, semuanya digali. Sehingga di pondok pesantren itu sekarang tidak hanya belajar kitab kuning kayak dulu. Tetapi beberapa potensi itu digali. Karena Allah memang menganjurkan, menyuruh di dalam Al-Quran. Tantangan itu ada. Dan seperti itu. Karena Allah yang memberikan potensi itu di dalam diri kita. Namanya itu mensyukuri pemberian Allah. Karena di ubun-ubun kita itu ada potensi Asmaul Husna. Jadi bisa menjadi pejabat Al-Jabbar. Kan seperti itu. Bisa menjadi penyantun. Jadi orang yang sabar. Al-Wadud misalnya. Seperti itu. Bisa menjadi ini santri itu. Itu sesuai dengan takrif Islam. Coba buniyal Islamu ala khamsin, ya kan? Di arba'in, ya kan? Buniyah ini itu mabni majhul. Masdarnya itu bina. Bina itu masdarnya. Katanya Ibnu Aqil itu bagaimana kalau bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Pada dasarnya bina atau bangunan, bina itu bangunan, mabni itu bangunan, ayyusakana itu untuk ditempati. Jadi Islam itu bangunan yang harus ditempati. Jadi bunyal Islam ala khamsin. Jadi Islam itu adalah bina, adalah bangunan. Kalau bangunan ayyusakana untuk ditempati. Wal aslu fil mabni, pada dasarnya bangunan itu ayyusakkana untuk ditempati. Dan seperti itu. Lalu siapa yang layak menghuni tempat yang bernama Islam? Sebuah bangunan, sebuah rumah yang bernama Islam. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Seluruh profesi itu layak untuk ada di dalam bangunan. Artinya muslim itu harus profesional. Jadi kullu harfin, seluruh profesi, mustahiqqun lil bina, yang paling layak untuk menghuni bangunan yang bernama Islam. Artinya kalau muslim harus profesional. Aslinya tidak layak ada muslim tak profesional. Muslim suruh baca kitab tidak tahu, suruh bekerja malas, suruh bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Arab tidak bisa, membantu orang tuanya tidak bisa, bermanfaat bagi orang tidak bisa. Lalu profesi Anda apa? Kok muslim tak berprofesi? Itu tidak layak. Tidak mustahik lil bina. Karena yang mustahik lil bina adalah kullu harf, seluruh profesi. Profesi di bidang apa? Dijawab lagi. Wal harfu ma laysat lahu alamah. Profesi itu tidak dibatasi. Jadi yang penting profesional itu sudah pantas jadi orang Islam. Profesional, passion atau ilaf itu profesionalitas artinya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita wassaif, di musim Nimur, wassaif dan Nampere. Itu kalau Nimur ke Yaman, kalau wassaifnya ke Syam. Itu profesionalismenya orang Arab di dalam berdagang. Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita wassaif. Jadi profesionalitas atau passion, keahlian. Harus mampu, harus punya keahlian. Maka di pondok pesantren itu sebenarnya bagus. Diadakan kegiatan tahsinul khot, diadakan qiraah, tilawatil Quran, diadakan tahfidzul Quran. Tetapi jangan lupa pesantren jangan kehilangan intinya. Intinya pesantren itu profesional di bidang membaca kitab kuning. Itu yang harus kita perjuangkan mati-matian. Kalau sekarang bicara tren-trenan, tidak ada yang lebih ngetren, tidak ada yang lebih keren seorang santri, seorang ustadz, seorang pengurus, bahkan kiai dibandingkan dengan mereka-mereka yang bisa membaca kitab kuning. Dan tidak ada yang lebih mengerti Islam dibandingkan dengan mereka yang bisa membaca kitab kuning. Kitab kuning itu bukan hanya Fathul Qorib.
Fathul Qorib terus. Karena Al-Kasyaf dan Al-Iktisyaf contohnya Fathul Qorib terus. Akhirnya suruh baca Fathul Mu'innya enggak bisa. Apalagi baca bab-bab fikih muamalah, semakin enggak bisa. Tahu baca kitab kuning itu enak loh. Bisa juara 1 bahasa Indonesia se-Jawa Timur. Gara-gara tahu baca kitab kuning. Bisa juara 1 inti konseling di Malang. Itu cerita lama, yang baru-baru ini Eman saya yang mau diceritakan di sini karena yang mendengar cuma seperti kalian. Kalau hanya kalian ini cukup ceritakan yang lama-lama saja itu. Itu seperti itu. Itu seperti itu anak-anak sekalian. Nah, ini harus semangat di dalam belajar. Oke, yang terakhir, jadi pertama santri itu Quran Sunnah, yang kedua santri itu harus profesional, terutama di bidang pembacaan kitab kuning. Yang terakhir sementara materi saya, santri itu wajib berakhlakul karimah. Orang menjadi suka, orang menjadi senang kalau sudah jadi orang tua, tahu rasanya punya anak yang berakhlakul karimah itu gimana rasanya, sejuk hati dan pikiran orang tua. Tapi kalau masih anak-anak belum merasakan. Nanti kalau sudah jadi orang tua punya anak, anaknya kurang ajar, naudzubillah, baru resah merasakan ternyata punya anak bandel itu, pikiran itu tidak tenang, hati selalu gelisah, makan tidak enak. Bapak ibunya itu di rumah kepikiran terus, nanti mengganggu orang, nanti mengganggu anak orang, nanti ngambil milik orang. Itu hatinya selalu dak-dik-duk der bapak ibunya di rumah. Tapi kalau yang anaknya santun, akhlaknya bagus, adabnya bagus, bapak ibunya di rumah itu tenang, cari uang itu tenang, terus seperti itu, berdoa itu khusyuk, senang, terus seperti itu. Anak-anak sekalian, akhlakul karimah. Masyarakat itu tidak mungkin ngerti kalau kamu itu alim. Tapi kalau kamu tingkahnya sudah bagus, masyarakat itu pasti menilai kamu bagus. Karena yang bisa mengerti orang alim itu hanya orang alim. Kalau alim-aliman, semua orang tahu. Nah, tidak alim beneran. Kalau sama telur dan lor-teloran tahu semua. Kan seperti itu. Tapi kalau sama yang alim dan alim-aliman, tidak semuanya tahu. Kalau yang alim, hanya yang alim yang tahu. Munka telur ben tahu. Munka lor-teloran. Munka lor-teloran tahu. Ya. Jadi saya celing masyarakat ya, karena akhlak ketengkala, konen tengkal kulina. Apa contoh akhlak? Cek lebeden ya ada enteng tuah. Cek nyaleben reng tuah mun ajelen. Sayyidina Ali salat berjemaah beda orang tua Yahudi. Padahal salat berjemaah tak nyalep. Malaikat Jibril setuju ke akhlak Sayyidina Ali sehingga punggungnya Rasulullah itu ditekan oleh malaikat Jibril supaya ruku terus nunggu Sayyidina Ali. Karena akhlaknya luar biasa, layak ditunggu. Mau nembaan lepas nyalep tak nampai koreng nono selebet. Ya Allah, tak tabrak wajro. Ternyata ki santri dalam. Hiasannya ilmu itu adab. Itu dalam kitab Wasayal Aba lil Abna. Saya di Nurul Solah ini tidak pernah ngajar Wasayal Aba lil Abna. Di mana-mana saya tidak pernah ngajar Wasayal Aba lil Abna. Isinya Wasayal Aba lil Abna saya alhamdulillah masih ingat sampai sekarang. Saya belajar Wasayal Aba lil Abna itu dulu di pondok tahun 90. Sudah 32 tahun. Alhamdulillah. Bi Allah ki painga ben bi bapak etakku. Zuyyinal ilmu bil adab wa tadarru. Ya esene kita Wasayal Aba lil Abna. Sampai tulisan jadi bi bapak tulis nang sampul lah. Sampai setelah kitab jiki beda. Bapak tinggal ring kesen kitab-kitab
Ijeling ingat ke masa-masa masih sekolah, masih anak-anak kelas 5 MI dulu di pondok. Itu tahun pertama saya mondok. Langsung belajar kitab Wasayal Aba lil Abna. Dalam kitab Wasayal Aba lil Abna, kalau jalan itu di jalan itu tidak boleh ahun trumpun pas posak ke lorong. Dah ya, cukup masna dia kena dua abaris. Malah orang bisa lebat. Akhlak, tata krama. Nang kitab Wasayal Aba lil Abna bala orang tua murabbil jasad, guru ya murabbir ruh. Mon orang tua saya alatin ban bedena kuyang kuya sepena tapi mon kiai banyak saya alatin ruhnya. Jadi murabbir ruh itu kiai, murabbir ruh itu ustad. Makanya wajib dijunjung tinggi. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ada ustadznya tidak cabis, itu tidak barokah ilmunya. Apa bahasa Suryani ya? Borneo Bay. Itu. Kan seperti itu. Bukan Borneo FC. Seperti itu. Anak-anak sekalian. Kayaknya di Ta'limul Muta'allim, dulu saya ngaji taklim di sini. Kiai datang dari Madinah ngajar taklim, saya belajar pagi-pagi. Saya dulu itu tidur di pondok, tidur di langker sama tetangga-tetangga di sini. Pagi-pagi habis salat subuh ngaji ke kiai. Masih ingat sampai sekarang. Itu 2 bait syair di kitab Ta'limul Muta'allim itu. Ya ribat betarbut asmaribat aqidati baqillahi somat. Ya ribat aradtu rasui jahim ya riniku kirotaya banaim. Oh, benih cara mereka nak. Ken kok lepain artinya apa aja. Congok tibi. Akhlakul karimah. Tuh. Peradaban ini terbangun di atas akhlakul karimah. Adab tata kramah. Di dalam kitab Tarikhut Tashri' al-Islami karya Imam Al-Hadari disebutkan ayat itu 2 periode Makkiyah Madaniyah. Rata-rata ayat-ayat Makkiyah itu akidah dan akhlak. Tetapi kalau Madaniyah itu ilmu dan adab. Jadi dari akhlak ini nanti bisa membangun adab, peradaban dunia. Santri harus bisa membangun peradaban dunia. Masyarakat yang beradab, tidak seperti hewan. Kalau orang barat kan tidak pakai baju, tak beradab. Dengan yang bukan mahramnya duduk bersama, bahkan tidur. Orang-orang di luar Islam itu tak beradab. Babi, anjing dimakan, kelelawar, tikus dimakan. Yang beradab itu santri. Dan ingat, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Memenuhi bumi. Jadi peradaban Islam ini harus memenuhi bumi. Mil'ul ardi itu dilibas meskipun bumi-bumi komunis. Jadi akhlak dan adab ini akan menyebar mewarnai seluruh bumi dan langit. Mil'us samawat wa mil'ul ardi. Coba lihat sekarang, Islam sudah menyebar di seluruh dunia. Di situ dibawa yang namanya adab. Jadi adab itu bagian dari pelajaran dalam Al-Quran. Quran itu ada akidahnya, ada akhlaknya, ada ilmu, ada adab. Ada seorang murid namanya Abdullah, muridnya Imam Malik. Dia berguru ke Imam Malik itu selama 20 tahun. Dalam 20 tahun itu Abdullah ini belajar ilmunya Imam Malik itu 18 tahun. Belajar adabnya 2 tahun. Setelah 2 tahun dia selesai belajar. Setelah tahu adab itu penting, maka akhirnya dia menyesali. Andaikan saya bisa mengembalikan waktu, akan saya tukar waktunya cari ilmu dengan waktunya belajar adab. Akan saya gunakan 18 tahun untuk belajar adab, cukup 2 tahun bagi saya belajar ilmu. Contoh adab.
Saya berikan contoh adab. Bahwa Allah itu mengajarkan adab. Saya contohkan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa takdir itu semuanya Allah yang menentukan. Kul kullum min indillah. Dalam hadis-hadis disebutkan, akhbirni anil iman. Apa jawaban Rasulullah? Rukun iman yang keenam, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallah. Di dalam ijazahnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Ratibul Haddad, ada kalimat Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Artinya semuanya dari Allah. Di dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, gurunya Ki Khalil Bangkalan, ketika membahas sifat wahdaniyah, ada Al-Kumumul Khamsah oleh Syekh Nawawi ditambah Al-Kamus Sadis. Yang Al-Khamsah ini Al-Kamul Munfasil fil Af'al, artinya tidak ada satupun pekerjaan yang merupakan pekerjaan makhluk. Semuanya memang dari Allah. Oke. Tetapi di Al-Quran ada ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang baik yang kamu alami itu dari Allah, tetapi apa yang jelek yang kamu alami itu dari diri kamu sendiri. Ini apa maksudnya? Padahal sebelum itu disebutkan kul kullum min indillah. Hadis-hadis semuanya dari Allah. Ulama-ulama mengajarkan tauhid, akidah kita semuanya dari Allah. Tetapi kenapa masih ada ayat ma asabaka min sayyiatin famin nafsika? Apa yang jelek yang kamu alami itu dari diri kamu sendiri. Ini kalau bukan ulama tidak mengerti. Saya baca tafsir-tafsir para ulama, itu Allah mengajarkan adab kepada kita. Itu ta'adduban ilallah. Bahwa meskipun dalam keimanan, dalam keyakinan yang harga mati, yang jelek pun dari Allah, tetapi kamu jangan pernah bilang yang jelek dari Allah. Bilanglah yang baik dari Allah, yang jelek dari saya. Itu tidak asli, itu hanya adab. Jadi adab ini bisa berlawanan dengan keyakinan demi kenyamanan, tatanan. Coba, bohong nggak ketika bilang yang jelek dari Allah? Bohong. Tetapi Allah yang nyuruh kan? Itulah etika, itulah adab, penting. Ada di atas tata nilai. Bohong itu nilainya jelek. Tetapi bisa kita berbohong dengan alasan adab. Bahkan menabrak iman, berlawanan dengan iman. Imannya yang jelek dari Allah, tetapi adabnya yang jelek dari kita. Seakan-akan adab itu melampaui iman. Apakah ada yang lebih tinggi dari adab? Itulah kenapa Abdullah mengatakan, setelah saya tahu pentingnya adab, saya menyesal hanya 2 tahun belajar adab kepada Imam Malik. Kenapa saya tidak belajar 18 tahun aja? Dan kiai di sini itu jurusan adab di kampus Al-Jami' Al-Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Lihat adabnya kiai seperti apa. Ada masyarakat, tokoh, di sini haflatul imtihan. 2 tokoh ini pamit sama kiai. Kiai, kami mau keluar Madura, ada urusan bisnis. Kiai itu bilang silahkan. Tetapi akhirnya bilang kepada saya, itu 2 tokoh kok tidak mikir. Di sini sedang ada haflah kok ditinggal. Padahal ini anak-anak harus dijaga, dilindungi oleh orang-orang tua masyarakat. Kalau ada apa-apa kan pasti orang tua yang bertanggung jawab. Apa kata kiai? Itu kok tidak mikir. Saya bilang saja silahkan. Tetapi mestinya dia mikir sendiri. Dikemanakan otaknya. Nah itu kiai itu begitu. Tipenya kiai itu seperti itu. Sehingga saya itu takut sama kiai. Menjaga diri sendiri, apa yang layak, apa yang tidak layak. Saya sampaikan, saya ucapkan, saya komentarkan tentang kiai. Saya lakukan di pondok ini. Jadi itulah adab itu begitu. Menuntut otak, memeras otak, pemikiran yang tinggi. Kira-kira yang nyaman ke orang itu kayak apa, yang tidak nyaman kayak apa. Itu pikir, adab itu begitu. Adab itu begitu. Kalau hewan kan tak punya adab. Sehingga di depan orang pun dia melakukan hubungan antar kelamin. Tapi kalau manusia, meskipun sudah akdun nikah halalan, apakah tidak kurang ajar ciuman di depan tamu? Itu contoh adab. Jadi adab itu jangan pakai alasan halal. Halal pun tidak bisa kita lakukan dengan alasan adab. Paham?
Jadi adab itu ajaran tertinggi Al-Quran. Karena periode ini dua, akidah dulu baru akhlak. Bagaimana bisa berakhlak tanpa akidah? Kan percuma kalau masih tidak iman. Ngapain membangun akhlak tapi tidak beriman? Neraka tetap. Nah, kalau sudah beriman, akhlaknya dibangun. Setelah itu baru ilmu. Jadi coba, mana ada ayat-ayat ilmu turun di Mekah? Karena Mekah ini masih perlu fondasi dasar. Apa? Iman dulu, lalu akhlak. Gak cukup iman. Untuk membangun ilmu, fondasinya dua di bawah ilmu itu. Akidah, akhlak. Baru ilmu. Kan ilmu itu turun di Madinah. Periode setelah hijrah. Periode akan membuminya Islam di seluruh dunia. Itu dari Madinah. Dimulai dari ilmu. Tetapi yang turun di Madinah itu setelah ilmu apa? Adab. Al-ilm wal adab. Al-aqid wal akhlak. Lalu hijrah di Madinah. Al-ilm wal adab. Jadi coba dirunut dari belakang. Bagaimana Anda bisa beradab? Anda belum berilmu. Hanya orang-orang berilmu yang bisa beradab. Bagaimana Anda bisa berilmu? Anda belum berakhlak. Di depan ustadz saja tidak dibedakan. Ngomong sama kiai sama ustadz saja tidak tahu caranya, tidak dibedakan. Jadi tak bisa Anda berilmu kalau Anda belum berakhlak. Apa gunanya Anda berakhlak kalau Anda tidak beriman kepada Allah? Nah seperti itu. Jadi kalau Anda mau membangun adab, meniru Rasulullah, katanya santri meniru Rasulullah. Bangun dulu ilmu. Dengan berilmu, rata-rata orang yang adabnya bagus-bagus kan para alim. Contoh, Imam Muslim minta kepada Imam Bukhari gurunya, ya Ustadzi, dakni uqabbilu rijlaik. Wahai guru, izinkan saya cium kedua kakimu. Adabnya Imam. Adabnya Sayyidina Ali. Oh ini orang tua, meskipun tak beriman kan manusia lebih tua dari saya. Meskipun mau sholat berjemaah, kan ini kemanusiaan. Itu tidak wajib berjemaah itu. Hanya sunnah. Meskipun mu'akad. Tetapi ini menghormati orang tua. Ini adab. Sayyidina Ali itu. Itu contoh adab. Nah, seperti itu. Orang tak beradab itu contohnya apa? Akentok ben seroben. La caca ben seroben. Akalampi tak temu karena makai bada orang saya begini kata dusin tak kata dusin. Tak beradab. Menunjukkan belum berilmu. Jangan-jangan belum berakhlak. Kalau beriman, kalau tidak beriman ya bahaya. Jadi keselamatan kita paling dasar itu iman. Kalau sudah di bawah iman itu sudah kafir. Kalau Anda dekat dengan lubang, khawatir jatuh. Tapi kalau jauh, aman. Famanittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Jadi kalau andalannya hanya iman, yang penting beriman. Kalau Anda orientasinya itu hanya yang penting selamat, cukup beriman itu selamat. Tapi kalau tidak berakhlak, apa bedanya dengan hewan? Laulan nizam lahalakan naskal bahaim. Andaikan tak ada tatanan, tidak ada peraturan, maka manusia itu rusak seperti hewan. Kata Imam Al-Ghazali, Anda manusia apa hewan? Kalau Anda manusia jangan seperti hewan, karena Anda berakal. Kalau hewan itu ya tidak ada rasa malu, tidak ada etika, tidak ada adab. Tapi Anda manusia berakal. Kan seperti itu. Jadi dibangun oleh ulama, dibangun oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah. Ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Meskipun dari saya yang jelek, kamu jangan bilang dari saya. Tidak sopan, tidak beradab. Kata ulama itu ta'adduban. Contoh adab saya baca dalam Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Mu'azzara karya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang sholat itu mengkonsentrasikan 3 dimensi. Pertama itu akalnya, yang kedua itu badannya, yang ketiga itu hatinya. Kalau akal itu dikonsentrasikan pada lafaz-lafaz yang diucapkan, dalami maknanya. Dan itu harus belajar. Membedakan iya kena mutu ya kena stain saja, kalau kamu tahu itu udah alim itu. Oke. Kalau badanmu, jadi akal dan badan. Badan itu konsentrasinya adalah adab. Ta'adub. Masa apa jengar-jelangaran? Kan tak beradab.
Gitu. Mutri korosi, kan begitu. Sampai Imam Syafi'i yang paling ketat, mazhab yang paling ketat mengajarkan jangan sampai bergerak 3 kali yang mutawaliyat. Anut-anutan. Ya adab ini jangan dibentur dengan fikih, tidak level to level. Adab ini di atasnya. Seakan-akan iman pun dilampaui oleh adab. Kok Anda hantam adab dengan fikih sih? Anda gak ngerti posisi. Kan sah juga menurut fiqh sunnahnya Imam Said Sabiq. Boleh kita bergerak-gerak. Yang penting selama masih dilihat oleh orang dari jauh, orang sholat. Itu Anda pakai fikih kok membentur adab. Gak level, itu ilmu, ini adab. Begitu. Jangan diukur. Oh yang penting selamat. Kan yang penting selamat, Anda comeback ke periode Mekah lagi. Gak bisa mendunia Islam kalau pikiran Anda seperti itu. Kalau mau menduniakan Islam, membumikan Islam, meuniversalkan Islam, Anda tembus sampai level adab. Dan seperti itu. Lalu hati, konsentrasinya kepada Allah. Kalau akal, konsentrasinya kepada lafaz-lafaz yang diucapkan, ini orang sholat. Kalau hati, konsentrasinya itu kepada Allah. Kalau badan, itu konsentrasinya pada adab. Jadi di dalam sholat itu ada adab. Ini Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu ada adab. Ayo anak-anak, dari adab ini dan akhlak akan lahir ilmu. Akan lahir ilmu. Ilmu itu bagi orang-orang sufi itu al-kashfu wal ilham. Ilmu itu lahir dari kasyaf dan ilham. Jadi akhlakul karimah dan adab ini harus dibangun ya. Harus dibangun. Bedakan dengan teman, bedakan dengan senior, bedakan dengan ustadz, bedakan kalau dengan kiai, bedakan dengan orang tua, bedakan dengan masyarakat. Beda orang, beda model komunikasi. Santri harus mengerti di situ. Kalau bukan santri yang membangun itu, siapa? Kadang-kadang kita lihat orang-orang sudah tua kayak anak-anak gitu. Ngomongnya, apalagi tingkah lakunya. Ngomong kayak anak-anak karena tidak terlatih sejak kecil. Memang benar santri itu memang harus mulai dari usia-usia SMP. Lulus SD itu memang harus mondok. Karena kata Rasulullah, man syabba ala syai'in saba alaih. Kebiasaan kecil terbawa sampai uban. Jadi orang-orang yang sejak kecil memang tidak dididik akhlak dan adab, sampai tua ngomongnya masih kayak anak SMA. Itu banyak. Saya lihat di luar. Tingkah lakunya kayak anak-anak udah tua. Karena mulai kecil tidak pernah diajarin adab dan akhlak. Jadi ini anak-anak, belajar itu harus dalam segala hal. Kamu mampu di bidang apa, tetapi hiasi dengan akhlak dan adab. Ya, kan inilah santri. Dan inilah yang tak bisa diganti, inilah yang tak bisa dirubah lagi. Karena adab itu ada dalam Al-Quran, adab itu diajarkan oleh Rasulullah, adab itu dicontohkan oleh Sayyidina Ali, adab itu diajarkan oleh Imam Malik, bahkan adab itu terbawa dalam sholat, seperti itu. Dan adab itu adalah ajaran tertinggi di dalam Al-Quranul Karim. Ini materi tausiah saya malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' yang bersama hidayah dan barokah dan taufik dari Allah, semoga bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf, itu keterbatasan saya, yang benar hanya dari Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.